Halo semua, perkenalkan nama saya Sujan Marli dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Nomor induk mahasiswa 0120 111 33 084. Pada kali ini saya akan membicarakan mengenai peran aksiologi dalam menghadapi keresahan masyarakat dan menanggapi berita mengenai COVID-19 yang beredar. Tentu kita harus memulai segalanya dengan berdoa, sehingga marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing, karena tidak ada kata cukup dalam berdoa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Pertama-tama, saya akan membicarakan mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian kecil dari sebuah pandemi yang sedang berdampak di dunia, bahkan di seluruh dunia. Dan dipastikan bahwa virus ini, menurut berita yang beredar di berbagai media cetak maupun media sosial, pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan menyebar ke beberapa virus antara lain Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada awal mulanya. Namun hingga saat ini kasus tersebut semakin menyebar secara luas dan cepat hingga mencapai 1.739.750 kasus positif yang telah dilaporkan. Berita COVID-19 yang telah saya sebutkan sebelumnya menimbulkan kebingungan, keresahan, dan kepanikan dalam warga masyarakat. Penduduk di Indonesia bereaksi sangat negatif terhadap kegelisahan dan kecemasan yang mereka alami. Mereka melakukan panic buying, membeli bahan-bahan makanan, bahan-bahan kesehatan, dan peralatan kebersihan secara berlebihan dan menumpuk di rumah, sehingga orang-orang tidak seluruhnya dapat membeli dan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Hal tersebut tertulis pada sebuah jurnal kesehatan internasional berjudul Pandemic Buying, Testing a Psychological Model of Over-Purchasing and Panic Buying Using Data from the United Kingdom and the Republic of Ireland during the early phase of COVID-19 pandemic. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pembelian barang kebutuhan pokok dan alat pelindung kesehatan seperti hand sanitizer, masker, alkohol, dan berbagai peralatan lainnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pembelian melebihi dari 2 per orangnya. Selain itu, akibat pemberitaan ledakan kasus di India yang telah kita dengar belakangan kali ini, warga juga sangat panik dan resah, serta bereaksi negatif terhadap vaksin, di mana merupakan pengetahuan umum bahwa India merupakan salah satu negara produser vaksin. Oleh karena itu, penting bagi para akademisi seperti kita mahasiswa dan para dosen serta stakeholder untuk mempelajari ilmu yang kita miliki berdasarkan 4 pilar filsafat ilmu, yaitu ontologi, aksiologi, logika, dan epistemologi. Keempat pilar tersebut sangat berhubungan dan berkaitan satu sama lain, sehingga tidak bisa benar-benar terlepas satu sama lain. Sementara itu, pilar yang saya pilih, yaitu pilar aksiologi, merupakan pilar filsafat ilmu yang menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan manusia atas ilmu yang telah dimiliki. Tentu, telah kita semua ketahui bahwa COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya dan menular sangat cepat, serta virus yang baru saja ditemukan dan tidak ada sebelumnya. Virus ini juga sangat-sangat berbahaya bagi pasien-pasien yang memiliki komorbid seperti jantung, diabetes, stroke, hipertensi, dan masih banyak penyakit lainnya. Meski menakutkan, tentu kita harus menghadapinya dengan tanpa merasa panik atau resah, karena pemerintah dan para petugas kesehatan sedang mencari jalan keluar dari pandemi ini. Tidak lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan menjaga jarak aman, serta stay at home agar kita selalu aman. Tentu masa kini mudah sekali untuk mendapatkan berita,
Dan kerap kali banyak sekali berita yang disebarkan dari berbagai daerah dan merupakan tidak hoax atau berita yang tidak sepenuhnya benar. Kita sebagai pembaca harus menjadi pembaca yang pintar dan cross-check semua yang kita pelajari serta memeriksa ulang dan agar kita tidak terdampak hoax serta tidak menyebarkan berita yang kita dapat sesegera mungkin agar tidak menyebarkan hoax dan menyebarkan berita yang menimbulkan keresahan dan kepanikan di masyarakat. Kita sebagai masyarakat harus mendukung penuh program-program pemerintah yang mengupayakan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan selalu menjaga jarak. Karena tentu saja kita ingin menikmati new normal seperti dulu kala, tanpa menggunakan masker dan tanpa merasakan keresahan yang kerap kali kita rasakan pada saat ini. Semoga dengan menjadi akademisi, kita dapat menurunkan keresahan dan kepanikan masyarakat atas pandemi COVID-19 karena sesuai dengan pilar-pilar filsafat ilmu, aksiologi yang memiliki arti bahwa kita sebagai manusia, bagaimana cara kita menggunakan ilmu kita? Kita harus menyebarkannya dengan baik dan dengan maksud yang baik pula. Sehingga saat menyebarkan berita dan mengedukasi masyarakat, janganlah menyebarkan kepanikan dan keresahan, melainkan menyebarkanlah kedamaian dan buatlah mereka merasa tenang. Serta bantulah masyarakat agar mengerti bahwa vaksin bukanlah hal yang menyeramkan, melainkan salah satu cara untuk mencapai imunitas bersama agar kita dapat kembali ke new normal. Sewaktunya saya ucapkan terima kasih. Dan tentu karena tidak ada kata cukup untuk berdoa, marilah kita berdoa penutup sesuai agama masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Saya Karissa Jirmarli dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat.